Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa nifiddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah taala, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Ba'ithul Hadits bi Ikhtisari Ulumil Hadits. Kitab ini merupakan syarah dari Ikhtisar Ulumil Hadits, yang mana Ikhtisar Ulumil Hadits ini merupakan ringkasan yang ditulis oleh Ibnu Katsir atas kitab muqaddimahnya Ibnu Salah rahimahullah ta'ala. Baik, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari An-Naw' al-Awwal. Jadi di dalam kitab ini kita akan membahas pembahasan dalam ilmu mustalahul hadis dalam 65 poin. Ada 65 bahasan. Bahasan yang pertama yaitu berkaitan dengan al-haditsus sahih. Semua hal yang berkaitan dengan hadis sahih sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Ya. Kemudian di pertemuan yang ke-8 dan pertemuan yang ke-9 sekarang ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tentang an-naw' ats-tsani, yaitu al-hadisul hasan. Hadis sahih adalah hadis yang tentu harus diterima, harus diamalkan, qat'iyyus tsubut. Sedangkan al-hadisul hasan itu berada di derajat di bawah hadis sahih. Ya. Di pertemuan sebelumnya setelah kita membahas tentang beberapa poin, diantaranya adalah kita membahas tentang pengertian hadis hasan. Ya. Pengertian hadis hasan, ya, bahwasanya hadis hasan memiliki beberapa pengertian yang akan diintiqad sama penulis kitab ini. Sebelum kita masuk ke pengertian-pengertian itu, kita merojah sedikit. Kemarin kita bahas bahwasanya hal yuhtaju bil haditsil hasan, apa hukum hujjiyatu al haditsil hasan? Apa hukum berhujjah dengan hadis hasan? Kita katakan bahwasanya al-ihtijaju bihi kas-sahihi indal jumhur. Ya, berhujjah dengan hadis hasan itu sebagaimana berhujjah dengan hadis sahih. Ini pendapat jumhur ahli hadis. Ya. Kemudian kita juga sampaikan bahwasanya sangat sulit untuk menemukan pengertian yang tepat untuk hadis hasan. Kenapa? Ya. Karena patokan hadis hasan adalah kepada sesuatu yang relatif. Apa itu sesuatu yang relatif? Yaitu patokannya kepada hafalan, kekuatan hafalan seorang rawi. Ya. Bagi seseorang, mungkin si perawi fulan kuat hafalannya, bagi perawi yang lain tidak kuat. Ya, maka kuat apa tidaknya hafalan ini adalah sesuatu yang nisbi, sesuatu yang relatif. Ya, sehingga para ulama pun kesulitan dalam menentukan ini hadis hasan ataukah hadis sahih. Itulah kenapa di antara para ulama ada yang tidak menganggap keberadaan hadis hasan. Mereka hanya mengelompokkan hadis menjadi dua, sahih dan dhaif saja. Ya, mereka kelompokkan hasan itu bagian dari sahih. Ya, mereka namakan sahih li ghairihi. Baik. Ya, itulah kenapa sulit sekali untuk menentukan pengertian yang tepat untuk hadis hasan ini. Kemudian Ibnu Salah sendiri di dalam muqaddimahnya beliau menyebutkan beberapa pengertian untuk al-hadisul hasan. Di antaranya adalah pengertian dari Al-Khattabi. Ya. Al-Khattabi mengatakan bahwasanya hadis hasan itu ma'urifa makhrajuhu washtahara rijaluhu, yang diketahui sumbernya dan dikenal para perawinya. Ya. Ini berarti hadis dhaif juga kan masuk ke sini. Hadis dhaif kan diketahui sumbernya dari mana. Ya, kan, tetapi sumbernya tidak kuat. Washtahara rijaluhu juga diketahui para perawinya. Ya. Maka pengertian Al-Khattabi ini berarti pengertian yang kurang tepat. Ya, sudah diintiqad, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian pengertian yang lain dari hadis hasan, pengertian dari Ibnu Salah menukil dari pendapatnya At-Tirmidzi. Bahwasanya kata beliau, hadis hasan itu adalah hadis la yakuna fi isnadihi man yuttaham bil kadhib. Yaitu suatu hadis yang dalam sanadnya tidak ada orang yang dituduh berdusta. Wala yakunu hadisan syadan wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalika. Ya.
Jadi dia ya sanadnya tidak ada orang yang dituduh berdusta, tidak juga hadisnya menyelisihi hadis yang lebih thiqah dan tidak dan diriwayatkan dari jalur yang lainnya. Ini pengertian hasan menurut Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dinukilkan oleh Ibnu Salah. Pendapat ini juga memiliki sisi kekurangan, sudah diintiqad sama Ibnu Katsir di dalam ikhtisar ini. Sudah kita bahas itu di pertemuan sebelumnya. Ya. Kemudian juga kita bahas kemarin tentang Al-Hasan inda Tirmidzi. Ya. Hadis hasan menurut Tirmidzi itu ada dua maknanya, ya, dari pengertian tadi, ya, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Kemudian di akhir Ibnu Salah itu menyebutkan pengertian sendiri untuk hadis hasan. Beliau mengatakan bahwasanya setelah saya memfokuskan pembahasan ini, kata Ibnu Salah, saya simpulkan bahwasanya hadis hasan itu ada dua. Nah, inilah pembahasan kita sekarang. Ya, hadis hasan itu ada dua. Apa itu? Yang pertama adalah hasan li dzatihi, yang kedua adalah hasan li ghairihi. Baik. Jadi ada hasan li dzatihi dan ada hasan li ghairihi. Sebagaimana hadis sahih, ada hadis sahih li dzatihi, ada hadis sahih li ghairihi. Baik. Jadi kebagian teman yang belum pernah belajar mustalahul hadis, jadi urutan hadis sahih yang paling sahih itu dari pertama adalah sahih li dzatihi. Ini yang paling kuat. Ya, ini sahih li dzatihi. Kemudian di bawahnya sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi artinya dia butuh kepada jalur yang lain sebagai pendukung agar dia menjadi sahih. Tanpa ada pendukung tersebut, dia turun derajat menjadi hadis hasan. Ya, kemudian di bawahnya ada hadis hasan li dzatihi. Ini di level ketiga. Nah, di level keempat itu ada hadis hasan li ghairihi. Ini hadis dhaif yang banyak jalurnya sehingga dia naik tingkat menjadi hasan li ghairihi. Kemudian yang terakhir barulah hadis dhaif. Itu pembagiannya. Baik. Maka itu yang akan kita bahas sekarang, ya. Jadi Ibnu Salah membagi hadis hasan itu menjadi dua. Ya. Beliau di dalam kitab ini tidak mengatakan hadis hasan li dzatihi, hadis hasan li ghairihi secara kontekstual, secara tertulis begitu, tidak. Tapi bisa kita pahami dari pembagian beliau. Jadi beliau mengatakan ahaduhuma, ini belum kita masuk ke kitab ya, masih di pertemuan sebelumnya. Beliau mengatakan bahwasanya hadis hasan itu, hasan li dzatihi maksud beliau, adalah hadis yang rajul isnadnya, maksudnya para perawinya, ya la yakhlu min masturin lam tatahaqqaq ahliyatuhu. Ya. Maksud beliau adalah bahwasanya hadis hasan, ya, hasan li dzatihi menurut Ibnu Salah di bagian yang pertama, itulah adalah hadis yang para perawinya bukan orang yang dituduh berdusta. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, matan hadisnya memiliki jalur yang lain. Apa maksudnya? Nah, ini berarti pengertian dari hadis hasan li dzatihi. Jadi hasan li dzatihi artinya perawinya ya tidak dituduh berdusta, kemudian hadis tersebut memiliki jalur yang lain. Paham sampai sini? Nah, jadi kalau ada hadis nanti memiliki dua syarat ini, terpenuhi di situ, maka dia dinamakan hadis hasan li dzatihi. Baik, jadi patokannya apa di situ? Patokannya adalah kepada perawi dan matan. Perawinya apa? Nggak boleh dituduh berdusta. Matannya gimana? Harus ada jalur yang lain. Nah, jalur yang lain maksudnya penguat, ya, tema yang lain. Ya. Baik. Itu bagian yang pertama. Ya, itu yang sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ya pembahasan selanjutnya, ya, al-qismu ats-tsani. Silakan difokuskan ke kitabnya. Al-qismu ats-tsani. Ya, bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua dari hadis hasan. Ya. Bagian yang kedua ini memang beliau tidak mengatakan secara gamblang bahwasanya ini adalah hadis yang ini adalah hadis hasan li ghairihi, tidak, tapi dari pengertiannya bisa kita simpulkan beliau sedang menyebutkan hadis
hadis hasan li ghairihi di sini. Baik. Kalau antum belum paham di sini, antum harus pahami dulu bahwasanya hadis hasan itu ya adalah hadis yang berada di bawah tingkatnya hadis sahih. Sampai sini kita semua sepakat. Ya. Yang menyebabkan hadis hasan ini berada di bawah derajatnya hadis sahih adalah karena perawi hadis hasan itu lemah hafalannya dibandingkan dengan hadis sahih. Hanya itu saja. Dari sisi situ, kelemahan hafalan saja, gitu ya. Yang kita katakan di awal tadi sesuatu yang relatif sekali, sesuatu yang nisbi sekali. Hanya itu perbedaannya. Maka kalau kita katakan hadis hasan ada dua, li dzatihi sama li ghairihi, berarti hadis hasan li dzatihi ini lebih mending jika dibandingkan hadis hasan li ghairihi. Paham maksudnya? Baik. Baik. Al-qismus tsani, kita mulai. Qala al-muallif rahimahullahu taala, ya. Al-muallif huna al-maksud Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir. Ya, di kitab Qala Ibnu Katsir al-qismus tsani wa huwa al-hasan li ghairihi. Baik. Baik, afwan, sepertinya tadi ada kesalahan dalam pembagian ya. Jadi al-qismul awal tadi sebenarnya adalah al-hasan li ghairihi, bukan al-hasan li dzatihi ya. Jadi ada kesalahan tadi. Jadi kita katakan al-hasan li ghairihi, al-hasan li dzatihi. Yang benar adalah al-hasan li ghairihi. Jadi pengertian al-hadis al-hasan li ghairihi adalah ya, para perawinya dari sisi hafalan mereka dikatakan lemah. Ya, dari sisi hafalan mereka dikatakan lemah, walakin laisa dha'fan syadidan, kan, tapi tidak lemah yang parah sekali. Akan tapi mereka tertolong dari sisi adalah. Adalah itu sudah kita bahas di pembahasan hadis sahih. Kenapa seorang perawi dikatakan adil, kapan dia dikatakan adil? Jadi seorang perawi, ya, perawi hadis hasan li ghairihi, dia adalah orang yang ya tidak dituduh berdusta. Itu yang pertama. Kemudian hafalannya lemah tapi tidak parah. Itu yang kedua. Paham ya? Ini sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga, dia dia bukan orang yang banyak melakukan kesalahan. Ya, jadi ini berarti hafalannya berarti tidak terlalu parah. Karena orang yang banyak melakukan kesalahan berarti orang yang hafalannya parah. Sampai sini paham ya? Berarti ada 3 sifat seorang perawi hadis hasan li ghairihi. Yang pertama, dia ghairu muttaham bil kadhib. Dia tidak dituduh berdusta. Yang kedua, dia itu apa tadi? Dia apa? Tadi yang pertama dia tidak dituduh berdusta. Yang kedua, hafalannya tidak terlalu parah. Kemudian yang ketiga, ya, dia tidak banyak melakukan kesalahan. Itu dari sisi perawinya. Kemudian ditambah satu dari sisi sanadnya, dari sisi matannya, yaitu ada jalur lain yang mendukungnya. Nah, inilah pengertian dari al-hadis al-hasan li ghairihi. Baik. Maka sekarang kita masuk al-qismus tsani di sini. Qala Ibnu Katsir al-qismus tsani, yaitu al-hasan li dzatihi. Apa pengertian al-hasan li dzatihi? An yakuna rawihi minal masyhurina bis-sidqi wal amanah. Perawinya termasuk orang-orang yang terkenal dengan sifat jujur dan sifat amanahnya. Walam yablugh darajata rijalis sahihi fil hifzi wal itqan. Akan tetapi meskipun ya dia adalah orang yang terkenal jujur dan amanah, tapi tidak bisa sampai ke derajat ya perawi hadis-hadis sahih. Jadi masih kurang dari sisi hafalan dan mutqinnya. Ya. Wala yu'addu ma yanfaridu bihi munkaran wala yakunul matnu syadan wala mu'allalan. Ya. Wala yu'addu ma yanfaridu bihi,
ya, mungkaron. Jadi ya, hadis yang berdiri sendiri ya seperti ini ya, misalkan dia hanya satu orang saja begitu, maka tidak dinamakan hadis yang mungkar. Wala yakunul matnu sadan wala mu'allalan. Hadisnya bukan hadis yang sad. Sad tentu masih ingat pengertiannya ya. Itu menyelisih hadis yang lebih thiqah. Wala mu'allalan, tidak juga ada illah-illah yang bisa menyebabkan derajat hadis itu turun. Baik. Berarti dari sini bisa kita katakan bahwasanya ya, kalau seorang perawi itu al-masyhuri nabi sidqi wal amanah, terkenal dengan sifat jujur dan amanahnya, berarti dia adil apa tidak? Adil kan berarti. Berarti perawinya adalah para perawi yang adil. Kemudian beliau mengatakan walam yablugh darajata rijalis sahih fil hifdz wal itqan. Tapi dia nggak bisa sampai ke derajat para perawi hadis sahih. Ya, berarti fihi syai' minad dha'af. Ya, fihi syai' minad dha'af. Jadi ada kelemahan dalam hafalan mereka yang menyebabkan mereka tidak bisa setara dengan para perawi hadis sahih. Ya. Nah, jadi kita mau nolak mereka tidak bisa, ya, karena mereka adalah orang-orang yang ya orang-orang yang terkenal dengan sifat jujur dan amanahnya. Kita tolak tidak bisa, kita terima secara mutlak juga tidak bisa. Jadi di tengah-tengah mereka, ya. Dan pengertian yang lebih tepat di sini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab yang lain, ada pengertian yang lebih mudah daripada pengertian ini, yaitu mattasala isnaduhu, hadis yang bersambung sanadnya, ya, binaqlil adil ladzi khaffadabtuhu, ya, mattasala isnaduhu, hadis yang bersambung sanadnya, binaqlil adli, ya, dengan penukilan dari orang-orang yang adil. Perawinya adalah orang-orang yang adil. Yang pertama tadi nyambung sanadnya. Yang kedua diriwayatkan oleh orang-orang yang adil. Akan tetapi orang yang adil ini alladzi khaffadabtuhu, hafalannya kurang. Ya, hafalannya kurang. Jadi ini adalah perbedaan hadis hasan dengan hadis sahih. Kalau hadis sahih tamma dhabtuhu, sempurna hafalannya. Kalau hadis hasan kurang hafalannya. Hafal nggak dia? Hafal tapi kurang. Ya. Mattasala isnaduhu binaqlil adlil ladzi khaffadabtuhu anil maqbuli ila muntahahu wala yakunu sadan wala mu'allalan. Ya, jadi kena ulang dari awal pengertian hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya nyambung. Itu yang pertama. Diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, itu yang kedua. Alladzi khaffadabtuhu, orang-orang adil tadi lemah atau kurang hafalannya, ini yang ketiga. Anil maqbul ila muntaha, dari para perawi yang diterima perkataan mereka, ya, dari awal sampai akhirnya. Jadi dia meriwayatkan dari orang-orang yang diterima hafalannya, gitu maksudnya. Ya, misalkan ya, Dandi sekarang, dia adalah orang yang ya, terkenal dengan sifat amanahnya. Dia adalah orang yang adil berarti. Ya, kalau orang terkenal dengan sifat amanah, ya, sifat kejujuran, berarti dia orang yang adil. Dandi sekarang adalah orang yang adil. Ya, akan tetapi hafalannya kurang kuat. Ya, hafalannya kurang kuat. Berarti dia termasuk rijal hadis hasan. Paham sampai sini? Nah, syarat hadisnya Dandi diterima, ya, adalah dia harus meriwayatkan dari orang yang siqah. Ya, dia meriwayatkan dari Zul. Zul ini orang yang adil juga sebagaimana Dandi, tapi Zul ini lebih kuat hafalannya, sehingga dia termasuk rijal hadis sahih. Paham ya? Nah, Dandi juga meriwayatkan dari Agus. Agus juga orang yang siqah, orang yang adil, terkenal dengan ya, kejujuran dan amanahnya. Yang berarti dia adalah rijal hadis sahih. Nah, di sini Dandi doang yang rijal hadis hasan di sini. Maka hadis hasan lidzatihi itu adalah kalau Dandi meriwayatkan dari orang-orang yang berada di atasnya dia. Paham ya? Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima poinnya, wala yakunu sadan wala mu'allalan. Hadisnya tidak boleh menyelisih hadis sahih yang lain, wala mu'allalan, dan tidak ada illahnya di situ. Baik.
Wadah ya? Ini pengertiannya. Ya, ulang pengertiannya. Mattasala isnaduhu binaqlil adlil ladhi khaffa hibduhu khaffa dabtuhu hibdu bimana dhafat ya anil maqbuli ila muntahahu wala yakunu sadan wala mu'allalan. Jadi dikumpulkan semua syarat tadi. Ada totalnya 5 syarat tadi ya. Ya. Yang pertama sanadnya harus nyambung, yang kedua dari perawi yang adil, yang ketiga hafalannya kurang, yang keempat meriwayatkan dari orang yang makbul, maksudnya dari orang yang siqah berarti ya. Kemudian yang kelima ya, hadisnya tidak boleh menyelisih hadis yang lebih sahih atau memiliki illah dalam hadis itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik, ini pengertian yang disebutkan di dalam Baiquniyah, dalam kitab-kitab dasar lainnya ya. Ya, jadi kalau di kitab ini tidak secara gamblang disebutkan seperti tadi ya, tapi bisa kita tarik kesimpulan inilah pengertian yang lebih mudah untuk dipahami. Wadahuna. Walakin kalau kita pakai pengertian ini, ikhwah, kita katakan bahwasanya perawi hadis hasan itu adalah orang-orang yang hafalannya kurang. Patokan hafalan kurang itu apa? Nah, ini kita katakan tadi adalah sesuatu yang relatif, sesuatu yang nisbi. Kita nggak bisa menentukan kekuatan hafalan seseorang. Ya. Tidak bisa kita katakan, oh fulan kuat hafalannya, fulan lemah hafalannya, si fulan kurang hafalannya, tidak bisa. Jadi patokannya kepada apa? Berarti sesuatu yang nisbi. Ya. Walakin la alaina. Ya. Al-muhim nafham, alhamdulillah. Ya. Wa an na'ti bi ta'rifin daqiq mi'ah bil mi'ah fahada la yumkin. Paham? Na'ti bi ta'rifin jayyidin mi'ah bil mi'ah hada sa'bun jiddan. Ya. Lakin nafham min hada ta'rif hada huwa aqrabu syai' ila as-sahih insyaallah taala. Ya. Baik. Tsumma qala al-muallif wa 'ala hada yutanazzalu kalamul Khattabi. Maka menurut pengertian ini berarti yutanazzal ya. Perkataan Al-Khattabi itu yutanazzal, tidak kita terima. Ya. Lima dan aqul hakada. Nah, karena pengertian ini menyelisih perkataannya Al-Khattabi, pengertian hadis hasan dari katanya Khattabi ya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwasanya hadis hasan menurut Khattabi itu adalah yang ma'urifa makhrajuhu washtuhira rijaluhu. Paham ya? Jadi pengertian yang kita sebutkan barusan itu membantah pengertiannya siapa? Al-Khattabi. Ada? Baik. Begitu juga pengertian perkataan Imam Tirmidzi ketika mengartikan hadis hasan li ghairihi tadi. Maka pengertian yang kita sebutkan barusan ini adalah titik temu ya, titik temu dari pengertian-pengertian yang sudah ada di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Baik. Wadahna? Baik. Walladhi dzakarnahu yajma'u baina ya, kalamaihima ya. Walladhi dzakarna, dan pengertian yang kita sebutkan barusan, pengertian yang panjang tadi itu ya, tapi kita sebutkan pengertian yang lainnya tadi ya, yang antum tulis itu pengertian yang lebih tepat. Jadi pengertian an yakuna rawihi minal masyhurina bisidqi wal amanah wa lam yablugh darajata rijalis sahih fil hifdzi wal itqan, itu pengertian dari hadis hasan lidatihi, versi dari Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir mengatakan walladzi dzakarnahu yajma'u baina kalamaihima. Pengertian yang kita sebutkan barusan itu kata Ibnu Katsir adalah pengertian yang mengumpulkan dua pendapat di awal. Dua pendapat itu siapa? Al-Khattabi sama Imam Tirmidzi. Jelas sampai sini ya? Nah, tapi sudah kita bantah ya, bahwasanya pengertian ini lebih tepat. Ya, pengertian yang mana yang lebih tepat? Yang sudah kita sebutkan tadi yang mengumpulkan lima syarat tadi. Ya, mattasala isnaduhu ya binaqli al-adli ya, alladhi khaffa dabtuhu ya anil maqbuli ila muntahahu wala yakunu sadan wala mu'allalan. Itu pengertian yang lebih tepat. Ya, kalau bisa dihafalkan itu pengertiannya. Kemudian qala asy-Syaikh Abu Amr. Ya, kemudian asy-Syaikh Abu Amr beliau mengatakan ya, wala yalzam min wurudil hadithi min turukin muta'addidatin ka hadithi al-udhunani min ar-ra'si an yakuna hasanan. Ya. Baik. Perhatikan di sini.
Sekarang kita akan membahas poin baru, yaitu pembahasan tentang hal kullu haditsin dha'ifin yasluh an yataqawwa. Ada soal ya, Pak. Apakah semua hadis dhaif itu boleh menguat sehingga naik derajat menjadi hadis hasan li ghairihi? Ya. Jadi hadis hasan li ghairihi itu kan adalah asalnya hadis dhaif, tapi jalurnya banyak sehingga dia naik derajat jadi hadis hasan li ghairihi. Sekarang pertanyaannya, apakah semua hadis dhaif seperti itu? Nah, itu dia. Itu yang kita bahas sekarang. Di sini kita nukilkan perkataan Syekh Abu Amr, ya, wala yalzam min wurudil hadits min turukin muta'addidah an yakuna hasan. Tidak harus, ya, datangnya suatu hadis dari jalur yang banyak mengharuskan hadis itu hadis hasan. Berarti nggak wajib, ya. Nah, jadi ini hadis dhaif ini, ya, tapi dia banyak jalurnya, berarti hasan dia. Nggak langsung begitu. Kenapa? Li'anna dha'fa yatafawatu. Kata beliau di sini, karena kedhaifan suatu hadis itu yatafawat, ya, beda-beda tingkatannya. Jadi hadis dhaif itu nggak dihukumi sama semua. Ada yang dhaifnya itu dhaif parah sekali, ada dhaifnya sedang, ada dhaifnya, ya, yang mending, gitu ya. Baik. Contohnya misalkan al-hadis al-uzunani minar ra'si, ya. Dua telinga itu bagian dari kepala ketika wudhu maksudnya. Ya. Jadi hadis al-uzunani minar ra'si disebutkan di talibnya, di catatan kakinya. Ada catatan kakinya di kitab antum? Mulakhas maqala al-Iraqi ada? Mulakhas maqala al-Iraqi huna anna hadits al-uzunani minar ra'si rawahu Ibnu Hibban fi sahih min hadithi Syahr bin Hausyab an Abi Umamah marfu'an. Wa Syahrun dha'afahu al-jumhur. Wa rawahu Abu Dawud fi sunanihi mauqufan ala Abi Umamah wa Tirmidzi wa qala hadha haditsun laisa isnaduhu bidzakal qa'im. Wa qad ruya min hadithi jama'atin minas sahabah, ya, jama'ahum Ibnu al-Jauzi fi al-Ilal al-Mutanahiyah wa dha'afaha kullaha. Baik. Jadi kata beliau di sini, ya, hadis al-udhunani minar ra'si ini meskipun jalurnya panjang, jalurnya banyak, para ulama di antaranya Al-Iraqi mengatakan hadis ini, ya, tidak bisa diterima. Kenapa? Karena di dalam jalur perawi hadis al-udhunani minar ra'si ada seseorang namanya Syahr ibnu Hausyab. Ya. Syahr ibnu Hausyab ini jumhur mendoibkan orang tersebut. Ya. Didoibkan dia sama jumhur. Ya. Baik. Bahkan Imam Tirmidzi sendiri mengatakan wa hadza haditsun laisa isnaduhu bidzakal qa'im. Baik. Jadi tidak semua hadis dhaif itu bisa kita simpulkan, ya, atau bisa kita angkat derajatnya menjadi hadis yang hasan. Baik. Faminhu ma la yazulu bil mutaba'at, yakni la yu'athiru kaunuhu tabi'an wala matbu'an karwayatil kadzabin aw il matrukin wa nahwihim. Ya. Di antara faminhu, minhu huna minad dhaif, ya, minad du'afa, dari para perawi hadis dhaif itu, ma la yazulu bil mutaba'at. Dia tidak bisa hilang dengan mutaba'at. Mutaba'at itu maksudnya banyak jalur. Ya. Siapa contohnya? Yani la yu'athiru kaunuhu tabi'an wala matbu'an. Ya, dia tabi atau matbu enggak ada bedanya. Ya, contohnya apa? Riwayatil kadzabin awil matrukin wa nahwihim. Riwayat dari para pendusta atau orang-orang yang ditinggalkan hadisnya. Jadi katakan ada satu hadis, perawi dari hadis ini adalah orang-orang yang berdusta. Meskipun ada banyak jalur yang lain, ya, hadis ini tidak bisa naik derajat menjadi hadis hasan li ghairihi. Kenapa? Karena ini kadzab, ini yang meriwayatkan hadis ini. Kadzab dia, bukan orang yang lemah hafalan, bukan. Ini kadzab. Orang yang kadzab itu, ya, matruk hadisnya. Paham ya? Baik. Wa minhu dha'fun yazulu bil mutaba'ah. Ada juga suatu hadis yang kedhaifannya itu bisa hilang dengan mutaba'ah. Jadi kalau banyak jalur dia bisa naik derajat. Kapan itu? Kama idza kana rawihi sayyi'al hifdzi. Kalau perawinya hafalannya buruk. Paham maksudnya? Ya, coba antum bayangkan begini sekarang. Fokus ke sini. Kita punya hadis dhaif. Ya, kita punya satu hadis dhaif. Dari rangkaian para perawinya ada satu orang yang terkenal sebagai kadzab. Paham itu mana kadzab? Jadi dia memang dikenal sama para ahli hadis sebagai orang yang suka berdusta, suka bikin-bikin hadis. Kadzab sudah dia.
Sampelnya sudah sampel kadzab. Maka walaupun ada jalur lain, hadis-hadis yang lain, ya, ada 3 atau 4 atau lebih bahkan mungkin hadis-hadis yang lain, tetap hadis yang tadi yang ada kadzabnya itu tidak bisa naik derajat menjadi hasan li ghairihi. Paham ini? Ini doib yang parah sekali. Ada doib yang dia tidak terlalu parah. Ya, doib yang tidak terlalu parah ini bisa hilang kedoifannya itu, ya, sehingga bisa naik derajat menjadi hadis hasan li ghairihi. Ya, kapan itu? Kalau perawinya adalah orang yang sayyi'al hifdzi, hafalannya buruk. Dia bukan pendusta berarti kan? Ya, kalau orang hafalannya buruk, hadisnya dhaif. Tapi karena ada banyak jalur, naik tingkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Paham maksudnya ya? Kenapa? Banyak jalur. Maksudnya, ya, misalkan hadis yang ini tentang wudu ini. Hadis tentang wudu. Perawinya tadi ada yang buruk hafalannya. Ternyata ada hadis yang temanya sama. Ya, tentang wudu juga. Ada 3 atau 4 hadis yang sama temanya. Perawinya beda. Paham maksudnya? Nah, perawinya beda. Ya, maka ya, perawi-perawi yang beda tadi itu semua mendukung hadis yang ini. Gitu. Paham ya? Analoginya begini sekarang. Agus datang menyampaikan berita kepada anak. Agus ini terkenal sebagai orang yang hafalannya buruk. Jadi anak nggak langsung nerima perkataan Agus. Kemudian datanglah Zulfadli, datanglah Dandi, datanglah Damanik, datanglah Himawan. Ya. Mereka semua memberitahukan kepada anak berita yang sama sebagaimana diberitakan oleh Agus. Paham maksudnya? Maka sekarang anak terima apa tidak perkataan Agus? Terima. Karena apa? Ada pendukung-pendukung yang lain. Begitu. Ya. Kenapa anak terima? Karena Agus hanyalah orang yang buruk hafalannya, bukan orang kadzab. Kalau seandainya Agus kadzab, diterima apa tidak? Tidak, meskipun ada banyak ya jalur pendukungnya. Nah, ini kan bentuk apa? Hati-hatian, berarti kan sangat berhati-hati kita di sini. Ya. Ya. Kalau dalam muamalah sehari-hari, mungkin kita bisa terima perkataan Agus, ya. Karena apa? Ya. Karena ada banyak jalur pendukung, gitu kan. Nah, tapi kalau dalam hadis kita itu memang harus benar-benar selektif. Ya, filter kita itu harus benar-benar kecil dalam menyaring hadis tersebut. Ini bentuk amanah kita dalam ilmu hadis. Baik. Auruyal haditsu mursalan, atau hadisnya diriwayatkan secara mursal. Ya, fa innal mutaba'ata tanfa'u hina idin wa tarfa'ul haditsa an hadidid dha'fi ila aujil husni aw sihhati wallahu a'lam. Bahkan kata Syekh di sini, hadis yang dhaif tadi, ya, dia bisa naik derajatnya, ya, menjadi hadis hasan atau bahkan menjadi hadis sahih. Bayangkan bisa sampai dari hadis sahih, ya. Paham ya? Berarti kesimpulan kita dari perkataan ini sampai sini, perkataannya siapa tadi? Syekh Abu Amr, ya. Ya. Jadi perkataan dari Syekh Abu Amr ini, ya, bisa kita simpulkan bahwasanya hadis hasan, hadis dhaif itu ada dua. Qismun dha'fuhu syadidun wa qismun dha'fuhu ya khafifun. Ya. Bagian yang pertama lemahnya parah, bagian yang kedua lemahnya tidak terlalu parah. Ya, bagian yang lemahnya parah itu kapan? Kalau perawinya adalah orang yang kadzab, dhaifun jiddan, atau munkar, ya, atau hadisnya sad, ya, maka tidak bisa diperkuat ini. Baik. Kemudian tadi kita berikan contoh apa? Hadis apa tadi? Al-udunani minar ra'si. Ya, hadis dari Abi Hurairah. Dan para ulama mereka munaza'ah terhadap hadal misal, ya. At-tamtsil bi hadal hadis la yaqbaluhu al-ulama mutlaqan hakada. Jadi enggak semua ulama setuju dengan contoh al-udunani minar ra'si. Ya. Apakah memang benar hadis ini adalah hadis yang tidak bisa menjadi hadis yang kuat? Jadi ada khilaf di antara para ulama. Ya. Nah, tidak kita bahas khilaf tersebut. Yang jelas contoh ini sebenarnya kurang tepat dijadikan sebagai contoh di sini. Ya. Jadi yang lebih pas kita jadikan sebagai contoh di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab An-Nukat. Pernah saya sampaikan di awal pembahasan kitab ini dulu, bahwasanya tingkatan kita belajar ilmu mustalah itu pertama Manzumah Baiquniyah, kemudian kitab ini ya, Ikhtisar Ulumul Hadis, kemudian yang ketiga nanti An-Nukat.
An-Nukat itu Ibnu Hajar. Ya. Jadi di dalam kitab An-Nukat ini yang levelnya di atas kitab ini, ya, beliau mengatakan di situ, ya, yang bagi an yumassala fi hadal maqam bi hadis man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan. Ya. Jadi yang lebih tepat contoh yang dipakai itu adalah hadis yang lain, yaitu hadis tentang barang siapa yang menghafal barang siapa dari umatku yang menghafalkan 40 hadis itu. Pernah dengar ya? Maka diberikan ini dan ini. Ada di muqaddimahnya Al-Arba'in An-Nawawiyah itu. Ya. Jadi Imam Nawawi menukilkan, ya, di Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah itu disebutkan hadis itu, ya, tapi beliau menyebutkan taklif di situ, ya. Ala dha'fihi ma'a kasrati turukihi. Jadi kata beliau, hadis ini dhaif meskipun jalurnya banyak. Nah, ini salahnya contoh yang lebih tepat, pengganti dari contoh al-udhunani minar rasi. Paham nah? Jadi kata Al-Imam Nawawi di situ, ittafaqal hufadu ala dha'fihi, ya, ma'a kasrati turukihi. Imam Nawawi mengatakan para hufaz, ya, para ahli hadis, pakar hadis, ya, para imam ahli hadis, mereka sepakat bahwasanya hadis ini adalah hadis yang apa namanya dhaif, ma'a kasrati turukihi, padahal jalurnya banyak. Ini Anda bisa lihat di apa namanya di muqaddimah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Baik. Ya, bahkan Ibnu Jauzi sendiri juga menyebutkan bahwasanya hadis tadi man hafidho min ummati arba'ina hadisan itu dia memiliki 13 jalur, 13 atau 14 jalur, ya. Di dalam kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah itu ada 13 atau 14 jalur. Ya, walakin ya semua 13 jalur itu tidak bermanfaat. Ya, tidak bermanfaat. Kenapa? Karena di dalam rijal hadis tadi ada orang yang kadzab, matrukin, dan syadz. Kita ulang, kita baca sekali lagi perkataan dari Asy-Syaikh Abu Amr di sini. Wala yalzamu min wurudil hadits min turukin muta'addidatin ka haditsil udhuna min ar-ra'si an yakuna hasanan. Tidak harus banyaknya jalur suatu hadis mengharuskan hadis tersebut hadis yang hasan. Ya, jadi hanya banyak jalur saja tidak. Contohnya adalah hadis al-udhuna min ar-ra'si, tadi kita ganti dengan hadis man hafidha min ummati arba'ina haditan. Li'anna ad-dha'fa yatafawat. Kenapa kita katakan hadis itu meskipun banyak jalurnya tidak bisa naik menjadi hasan li ghairihi? Karena tingkat kedhaifan hadis itu berbeda-beda. Ada dua bagian hadis di sini. Ada hadis yang ma la yazulu bil mutaba'at. Ya, meskipun jalurnya banyak, dia tidak, ya, bisa naik tingkat menjadi hadis yang hasan. Ya, contohnya misalkan kariwayatil kadzdzabin awil matrukin. Contohnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-kadzdzabin, orang-orang yang kadzdzab atau orang-orang yang matruk, orang yang ditinggalkan hadisnya. Kemudian yang kedua ada hadis yang dha'fun yazulu bil mutaba'ah, hadis yang kelemahannya bisa hilang dengan banyaknya jalur. Mutaba'ah itu artinya kita meneliti jalurnya, ternyata ada banyak jalur. Gitu, ya. Baik. Kapan itu? Contohnya misalkan kalau perawinya adalah orang yang buruk hafalannya, bukan kadzdzab, ya. Atau hadisnya diriwayatkan secara mursal. Fa'innal mutaba'ah tanfa'u hina idin. Maka dalam kondisi seperti itu, maka hadisnya tanfa'. Ya, mutaba'ahnya tanfa'. Nah, tanfa' artinya bermanfaat. Paham maksudnya ya? Kalau dilihatkan secara mursal, tadi itu maksudnya apa hadis mursal? Sudah kita bahas ini. Nanti akan ada perincian. Apa itu hadis mursal? Hadis yang, ya, disandarkan oleh para tabi'in, ya, kepada Nabi. Ya, dikatakan misalkan qala Sa'idul Musayyab. Sa'idul Musayyab ini kan tabi'in, mendengarkan dari sahabat. Tapi sahabatnya tidak disebutkan, beliau langsung menyandarkan kepada Nabi. Maka hadis seperti ini namanya hadis mursalan. Hadis mursal ini merupakan menurut jumhur dia termasuk golongan dari hadis dhaif. Ingat, hadis mursal itu merupakan golongan dari hadis dhaif. Nanti kan kita bahas hadis mursal itu hadis yang kenapa dikatakan dia dhaif, bagaimana pendapat para ulama dalam masalah itu, insyaallah akan ada babnya nanti. Baik. Jadi kalau perawinya buruk hafalannya atau hadisnya diriwayatkan secara mursal,
maka mutabaah dalam kondisi seperti ini bermanfaat, ada pengaruhnya, sehingga mengangkat hadis tadi dari hadidid dha'fi. Hadid itu artinya dasar, ya. Hadid artinya dasar. Dasar kelemahan, maksudnya kalau antum bayangkan sumur paling bawah, ya. Tadi hadis dhaif ini paling bawah letaknya. Dhaif banget sudah, ya. Ila aujil husni, dia naik tingkat menjadi hadis hasan. Awis sahih, atau bahkan naik tingkat lagi keluar dari sumur menjadi hadis sahih. Ya, bisa saja seperti itu kalau mutabaahnya bermanfaat. Kapan mutabaahnya bermanfaat? Mutabaah itu ini banyaknya jalur itu. Nah, kapan banyaknya jalur itu bermanfaat? Kalau perawinya hanya buruk hafalan doang, bukan termasuk orang yang kadzdzab. Ilahuna mafhum ya. Baik, jadi ya, begini kita bahas kitab ini, pembahasannya sedikit-sedikit ya, karena memang istilah-istilah yang dipakai banyak yang perlu diperjelas. Baik. Wallahu a'lam. Kemudian ada ta'liq di sini, wa bidzalika yatabayyanu khata'u katsirin minal ulama'il mutaakhirin fi itlaqihim anna al-hadits ad-dha'ifa idza ja'a min turuqin muta'addidatin dha'ifatun yartaqa ila darajatil hasan aw as-sahih. Berarti di sini jelas kesalahan ulama-ulama zaman sekarang ketika menjelaskan bahwasanya hadis dhaif itu adalah hadis yang kalau jalurnya banyak maka diangkat naik menjadi derajat hadis hasan atau sahih. Ya. Mutlak kan mereka ngomongnya. Ya. Jadi ulama zaman sekarang bukan berarti mereka keliru, tapi cuma cara penyampaiannya seolah-olah mereka memutlakkan semua hadis dhaif itu bisa menjadi hadis hasan. Ini yang tidak mereka jelaskan kepada umat. Gitu. Ya. Jadi masalahnya adalah fi itlaqihim. Ada catatan kaki antum? Ya. Di kitab antum ada? Ya. Jadi fi itlaqihim itu salahnya. Ya. Mereka tidak jelaskan bahwasanya enggak semua hadis dhaif itu bisa naik tingkat menjadi derajat hasan. فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ازداد ضعفا إلى ضعف لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف رواياتهم وهذا واضح. Apalagi kalau satu jalur ini dia diriwayatkan oleh kadzdzab, kemudian jalur yang lain perawinya lemah, ya, ingat ya. Kalau satu jalur lemah, satu jalur lagi lemah, dia tidak dihitung dua. Dia tetap dihitung satu. Paham ya? Beda kalau ini orangnya thiqah, ini thiqah, dihitung dua. Paham ya? Ya, sehingga dia lebih banyak jadinya. Gitu. Ya. Misalkan ada 10 orang, semuanya dhaif sekarang. Ya. Ini dhaif yang maksudnya yang kadzdzab ya. Semuanya kadzdzab. Itu dihitung satu, nggak diterima hadisnya. Gitu. Meskipun mereka banyak jumlah. Baik. Ada ma'adakarnahu insyaallah ta'ala sanuwasil fi al-liqa'i al-qadim, ya, di pembahasan yang baru yaitu tentang at-Tirmidzi aslun fi ma'rifatil hadithi al-hasan. Kita akan membahas tentang mazanu al-hadithil hasan, ya, apa namanya patokan kita dalam menentukan hadis hasan itu kepada perkataan siapa, ya, apakah perkataan kepadanya Abu Daud, Tirmidzi, Nasai atau sebagainya, ya, akan kita bahas nanti bahwasanya patokannya adalah kepada kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil